Selamat pagi Bu Sisil. Nama saya Darlin dari kelas L5, absen 7, dan hari ini saya akan menceritakan tentang kisah Hikayat Saijaan dan Ikan Todak. Menurut Sahibul Hikayat, sebermula ada seorang datu yang sakti madraguna sedang bertapa di tengah laut. Namanya Datu Mabrur. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Siang malam ia bersemadi di batu karang. Di antara percikan buih debur ombak angin gelombang dan badai topan, ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Pulau itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak cucu dan keturunannya kelak. Saat laut sedang tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut. Lalu, ikan besar itu terbang menyerangnya. Tanpa bergerak dari tempat duduk maupun membuka mata, Datu Mabrur menepis serangan mendadak itu. Ikan itu terpelanting dan jatuh di karang. Setelah jatuh ke air, ikan itu menyerang lagi. Demikian berulang-ulang. Ribuan ikan lain mengepung Datu. Mereka sepertinya masyarakat dari raja ikan besar itu tersebut, dan seakan prajurit siap bertempur. Datu pun berkata, "Hai ikan, apa maksudmu mengganggu samudiku? Ikan apa kamu?" Ikan besar itu pun menjawab, "Aku ikan todak, raja ikan todak yang menguasai bayan ini. Samudimu membuat lautan bergelora. Kami terusik dan aku memutuskan untuk menyerangmu. Tapi engkau memang sakti, Datu Mabrur. Aku takut," kata ikan todak sambil dia menahan sakit. Datu Mabrur berkata, "Jadi itu rakyatmu?" Datu Mabrur menunjuk ke ribuan ikan yang mengepung karang. Ikan todaknya itu pun menjawab, "Ya Datu, tapi sebelum menyerangmu, tadi kami telah bersepakat. Kalau aku kalah, kami akan menyerah dan mematuhi apapun perintahmu. Datu, tolonglah aku, obati luka-lukaku dan kembalikanlah aku ke laut. Kalau terlalu lama di darat, aku bisa mati. Atas nama rakyatku, aku berjanji akan mengabdi padamu bila engkau menolongku." "Baiklah," Datu Mabrur berdiri. "Sebagai sesama makhluk ciptaannya, aku akan menolongmu. Apapun permintaanmu, kami akan memenuhinya." Datu ingin istana bawah laut yang terbuat dari emas dan permata, dilayani ikan duyung dan gurita, ingin berkeliling dunia bersama ikan paus dan lumba-lumba. Tidak. Aku tak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan anak cucuku nanti." Lalu Datu Mabrur menceritakan maksud pertapaannya selama ini. "Akan kugerakkan rakyatku, seluruh penghuni lautan dan samudra. Sebelum matahari terbit esok pagi, impianmu akan terwujud. Aku bersumpah," jawab Raja Ikan Todak. Datu Mabrur tak dapat membayangkan bagaimana Raja Ikan Todak akan memenuhi sumpahnya itu. Datu Mabrur pun berkata, "Baiklah, tapi kita harus memperjanjian. Sejak sekarang, kita harus saijaan. Seiring sejalan, seia sekata, sampai ke anak cucu kita. Kita harus selakat mufakat, bantu-membantu, dan bahu-membahu. Setuju?" "Setuju, Datu," jawab Ikan Todak. Mendengar jawaban itu, Datu Mabrur pun tersenyum. Datu menyembuhkan Ikan Todak. Lalu, ajaib, dalam sekejap, darah dan luka di sekujur tubuh Raja Ikan Todak itu pun mengering. Kulitnya licin kembali seperti semula, seakan tak kena luka. Ribuan ikan yang tadi mengepung karang kini berenang mengerumuninya, melompat-lompat bersukaria. "Saijaan!" seru Raja Ikan Todak sambil melompat di permukaan laut. "Saijaan!" sahut Datu Mabrur. Sebelum tengah malam, sebelum batas waktu pertapaannya berakhir, Datu Mabrur dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Gemuruh perlahan tapi pasti. Gemuruh suara itu terdengar bersamaan dengan timbulnya sebuah daratan dari dasar laut. Kian lama, permukaan daratan itu kian tampak naik dan terus naik. Lalu, seluruhnya timbul ke permukaan. Ternyata, di bawah permukaan air, terdapat jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru itu dari dasar. Datu Mabrur pun tercengang. Di karang pertapaannya, Raja Ikan Todak telah memenuhi sumpahnya.
Bersamaan dengan terbitnya matahari pagi, daratan itu telah timbul sepenuhnya, berupa sebuah pulau lengkap dengan ngarai, lembah, perbukitan, dan pegunungan. Tanahnya tampak subur dan pulau kecil yang makmur. Datu Mabrur senang dan gembira. Impiannya tentang pulau yang akan menjadi tempat tinggal bagi anak cucu dan keturunannya telah menjadi kenyataan. Permohonannya telah dikabulkan dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta. Ia menamakannya Pulau Halimun. Alkisah Pulau Halimun kemudian disebut Pulau Laut, sebab ia timbul dari dasar laut dan dikelilingi laut. Sebagai hikmahnya, kata Saijaan dan ikan todak dijadikan slogan dan lambang pemerintahan Kabupaten Kota Baru. Sekian dari saya. Terima kasih Ibu Sisil telah mendengarkan podcast yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat. Sekali lagi, terima kasih Ibu Sisil dan sampai jumpa.